Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian kita mengenai ayat surat Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum masykura. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sesungguh-sungguhnya sedang dia beriman, maka mereka itulah orang-orang usahanya dibalas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah seperti ini, Allah menyampaikan karakteristik akhirat. Kalau kita berbicara ayat surat Al-Isra ayat 18, Allah Ta'ala berbicara tentang karakteristik dunia. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayat yang ke-19 ini tentang karakteristik akhirat. Bahwa orang yang hidup di dunia ini, suka atau tidak suka, dia harus mencari akhirat. Harus mencari, tidak pandang bulu. Meskipun dia anak seorang nabi, anak seorang wali, anak seorang kiai, meskipun dia gus sekalipun, dia harus mencari akhirat. Berbeda dengan urusan duniawi. Sama sekali tidak ada keharusan orang mencari duniawi. Bisa jadi dia sebagai anak orang kaya, dia hanya duduk diam menikmati kekayaan. Tapi urusan akhirat semua tidak pandang bulu. Anak siapapun meskipun itu adalah anak seorang wali, orang harus mencari akhirat kalau dia menginginkan selamat besok di akhirat nanti. Untuk itu, ini sifatnya, kalau orang mencari dunia, itu bersifat tidak pasti. Meskipun dia telah memenuhi persyaratan mencari duniawi, tapi belum tentu ia dapatkan. Tapi, ketika orang itu mencari akhirat, mudahnya kalau ingin masuk surga, dia pasti, saya pastikan orang itu mesti mendapatkan. Orang yang ingin mencari surga, mesti ia dapatkan. Ya, meski ia dapatkan. Tapi tentunya orang yang mencari akhirat ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Sehingga dunia tidak pasti, akhirat pasti. Lah, untuk kepastian akhirat di sini sebagaimana di firman Allah surat Al-Isra ayat 19, Allah Ta'ala menyampaikan 3 syarat yang harus dipenuhi biar amal akhirat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan mendapatkan balasan jaza besok di akhirat. Pertama, yaitu orang itu harus punya iman. Ini adalah syarat utama untuk bisa amal akhiratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semakin tebal keimanan seseorang, semakin mantap keimanan seseorang, maka keimanan itulah yang akan memberi dorongan kepada orangnya. Semakin kuat ibadahnya, semakin hebat. Semakin kuat, maka ibadahnya semakin kuat juga. Jadi kuat dan lemahnya ibadah, semangat dan tidaknya ibadah itu bergantung keimanan seseorang. Dan keimanan inilah yang mengharuskan kita untuk mencari akhirat. Tanpa iman, maka dia tidak akan pernah diterima amal akhiratnya. Yang kedua, untuk ngamal akhirat itu diterima, dia kalau itu ibadah mahdzah harus punya ilmu. Taruhlah kalau amal akhirat itu berupa sholat, dia harus punya ilmu tentang sholat. Mulai dari membersihkan najis, bagaimana kalau itu perempuan, tata cara haid, mulai dari wudhu, syarat-syarat sholat, dan ketentuan-ketentuan sholat. Untuk itu, seorang mukmin yang beramal akhirat, dia harus menjadi orang yang pinter, orang yang berilmu, yaitu punya ilmu tentang amal akhirat. Taruhlah kayak puasa. Orang yang puasanya biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus punya ilmu tentang puasa. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang puasa? Ini mutlak. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ibadah kepada Allah, kita harus mengetahui ibadah tersebut secara yakin. Contohlah, kayak kita sholat. Kita harus yakin betul berapa rakaat, apa yang ia baca. Kita harus yakin, nggak boleh ragu. Taruhlah contoh kecil. Orang sholat ragu tentang membaca Fatihah. Maka dia harus mengulang lagi rakaat yang ia ragu. Untuk itu harus kata pasti, Allah tidak mau disembah dengan keraguan-raguan. Atau Allah nggak mau disembah dengan elon-elonan, walaupun toh itu tepat. Untuk itu, kita harus punya ilmu pengetahuan 100% yang kebenarannya. Jadi tidak boleh adanya keraguan-raguan dalam beribadah. Untuk itu, monggo kepada kaum muslimin, ya, karena yang diwajibkan adalah orang yang beriman. Kaum muslimin untuk mempertebal, menambah keilmuan. Sebab ilmu ini adalah salah satu rukun kita mencari akhirat. Tanpa ilmu, apapun ibadahnya, maka tidak akan diterima. Ya, ibadah yang tidak diilmoni. Seperti haji, harus punya ilmu haji. Seperti sholat, harus punya ilmu sholat. Puasa, harus punya ilmu puasa. Zakat pun juga demikian.
Para pemirsa yang saya hormati, untuk syarat yang ketiga, namun karena syarat yang ketiga ini begitu luas, maka sampai sekarang, sampai ini dulu kita akhiri dan bisa kita tonton di sesi berikutnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.